كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khutbah Id berjudul Perintah Kurban berbarengan dengan perintah perubahan mindset. Pada penggalan ayat surah Ar-Ra'd yang barusan kita baca, yang semua kita hafal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam penerjemahan Al-Quran Departemen Agama diterjemahkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, tidak akan mengubah keadaan seseorang sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Sebetulnya pada ayat tersebut ada sejumlah opsi pemahaman lain yang dijelaskan para ulama. Oleh Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, juga nanti perhatikan tafsir Tabari. Dikatakan bahwa ayat tersebut bisa bermakna sesungguhnya Allah menciptakan kita dalam keadaan baik sempurna sesuai dengan maksud diciptakannya kita. Kemudian keadaan baik itu tidak akan berubah menjadi buruk, menjadi kurang, kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Jadi keadaan kita ini baik pada asal penciptaannya sesuai dengan maksud penciptaannya. Akan tetapi kemudian Allah mengubahnya menjadi buruk hanya jika kita yang mengubahnya menjadi buruk. Jadi ibarat HP dengan spesifikasi dan peruntukannya, HP itu dalam keadaan baik dari produsennya. Kameranya bagus, layarnya jernih, prosesornya cepat. Akan tetapi apabila kemudian layarnya menjadi buruk, layarnya menjadi retak, kinerjanya menjadi lemot, itu pasti bukan perbuatan produsen, itu perbuatan konsumen. Apabila kita telah terlanjur menjadi buruk, maka agar menjadi baik, di antara yang harus diubah adalah anfusihim. Anfus itu jamak dari nafs, yang artinya jiwa. Bisa bermakna anfus, bisa digunakan kata nufus. Jadi dalam kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu bisa bermakna sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sehingga mereka mengubah apa yang ada pada jiwa mereka. Jadi kalau ada orang miskin ingin kaya, ada orang bodoh ingin pintar, ada orang malas ingin rajin, maka yang pertama yang harus dia ubah adalah jiwanya. Apa yang berada di bawah wujud materialnya. Yang diubah adalah mindsetnya. Berkaitan dengan mindset itu, sejumlah anak kita yang usianya dalam pendidikan SD, SMP, atau SMA, tidak mudah bagi mereka untuk kita bangunkan di 4:30 pagi untuk pelaksanaan sholat subuh. Akan tetapi apabila anak yang sama ditunggu mobil bus pariwisata yang hendak membawa dia ke tempat wisata, maka bangun jam 4:30 pagi itu menjadi mudah baginya. Bahkan bagi kita orang dewasa, apabila bangun kita jam 3 pagi untuk pelaksanaan salat tahajud, maka bangun kita itu akan sangat sulit. Bangun yang pertama masih kita ingin lanjutkan beberapa menit lagi untuk tidur. Bangun lagi kemudian kita lanjutkan untuk tidur beberapa menit. Akan tetapi apabila ada tugas kantor di mana kita ditunggu oleh bos kita di kantor yang mengharuskan kita berangkat dari rumah pada jam 4 pagi, maka jam 3 terbangun langsung ngejimprak dan bersiap-siap. Jadi kenapa untuk urusan
akhirat begitu sulit, sementara untuk urusan dunia kita paksakan. Kemudian semua kita tentu saja memegang handphone dan memilikinya. Bahkan anak-anak kita usia SD, usia SMP, usia SMA, semuanya memegang handphone dengan harga rata-rata di atas 2,5 juta. Dan apabila handphone itu tiba-tiba rusak, mati total, tidak bisa diservis, berapa lama? Jadi kita, kalau sekarang kita punya handphone, dalam keadaan tidak punya uang sama sekali, kemudian handphone kita rusak, mati total, tidak bisa digunakan, tidak bisa diservis. Perlu berapa lama untuk punya handphone baru? Rata-rata tidak lebih dari 3 hari, sudah harus punya handphone baru lagi, dengan berbagai cara. Jika handphone yang harganya di atas 2,5 juta itu bisa kita upayakan dalam tempo 3 hari, lalu kenapa hewan kurban yang harganya di kisaran 2,5 juta, 3 juta dan di atasnya sulit kita upayakan? Sekiranya saja kita memang berazam, berniat untuk kurban, maka sejak saat ini sampai dengan berakhirnya hari tasyrik masih ada waktu 3 hari lebih. Maka umpamakan saja hari ini handphone kita hilang sehingga kita bisa membeli hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Surat Al-Kautsar di dalamnya adalah di antara surat-surat yang ayat-ayatnya memantik kita, mengubah cara berpikir kita. Di antara yang diubah adalah sikap diskriminatif terhadap anak-anak perempuan beralih kepada sikap-sikap kepemuliaan kepada mereka. Kita tahu bahwa penggalan ayat terakhir yang berbunyi inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu Muhammad, merekalah yang terputus. Siapakah mereka yang terputus itu? Adalah mereka yang diantaranya diwakili oleh As bin Wail bin Hisham, yang saat Nabi Muhammad seluruh anak laki-lakinya wafat masih dalam keadaan balita, dia mengatakan Muhammad abtar, Muhammad yang terputus. Mengapa Muhammad diejek, dibuli dengan sebutan abtar? Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah laki-laki yang tidak memiliki anak laki-laki. Oleh karena dia adalah laki-laki yang tidak memiliki anak laki-laki, dalam pembahasaan orang Arab disebut abtar, atau dalam pembahasaan orang Beji disebut putus, disebut punggel, disebut sial. Akan tetapi pernyataan mereka itu Allah bantah, bukan kamu Muhammad yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka itu yang membencimu yang terputus. Sementara kamu yang anakmu seluruhnya perempuan yang hidup sampai dewasa, justru kamu adalah orang yang terus menerus bersambung. Bersambung nikmat Allah tak berhenti. Kemudian bersambung terus nasabmu sampai dengan hari akhir. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat Al-Kautsar adalah merubah mindset. Sebagaimana Allah katakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan kita kecuali jika kita mengubah apa yang ada pada jiwa kita, apa yang ada pada alam berpikir kita. Jadi orang Arab di masa lalu, apabila lahir kepada mereka anak perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila dikabarkan kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, maka yang terjadi pada mereka adalah dhalla wajhuhu, mukanya memerah, menghitam, muswaddan wa huwa kadhim, dan mereka melakukan itu karena mereka merasa menyesal, malu dan marah disebabkan lahir anak perempuan. Kemudian mereka, kita tahu, membunuh anak perempuan karena memang di sana ketika itu sumber daya alam sangat minimum. Kadang dari ujung ke ujung mata memandang yang ada hanyalah gersang, padang pasir. Sehingga bagi mereka apabila yang lahir anak laki-laki diharapkan
mereka bisa membantu peternakan, bisa menggembala hewan, atau bisa membantu perang. Akan tetapi apabila yang lahir perempuan, maka bagi mereka itu adalah kesialan, adalah mereka yang tidak bisa diajak untuk membantu berperang, berburu, bertani, dan membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang lainnya. Oleh karena itu di surah Al-Isra Allah melarang, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kami pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Agama kita datang di antaranya untuk mengubah mindset, yakni sikap diskriminatif terhadap perempuan, beralih kepada sikap-sikap pemuliaan kepada mereka. Bahkan kalau anak hanya perempuan saja, Nabi berkata, man kunna lahu salasu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah. Siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian yu'wihinna diberikan kepadanya tempat tinggal, wa yarhamuhunna kemudian disayangi, wa yakfuluhunna kemudian dipenuhi segala kebutuhan hidupnya sampai dengan dia menikah dengan laki-laki pilihannya, maka wajabat lahul jannah, maka wajiblah orang tuanya itu masuk surga. Apabila punya 3 anak perempuan, kemudian 3 anak perempuan itu disayangi, diberikan tempat tinggal, dipenuhi kebutuhannya. Justru yang dikatakan menjadi sebab orang tua masuk ke surga adalah anak perempuan. Qalu ya Rasulullah wa in kanat isnataini, qala wa in kanat isnataini. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah apabila anaknya yang perempuan cuma 2? Kata Rasulullah, anak perempuan cuma 2 juga wajib bagi kedua orang tuanya masuk surga. Kemudian rawinya berkata, lau qalu wa in kanat wahidatan laqala wahidatan. Sekiranya Nabi ditanya bagaimana kalau anak perempuannya cuma 1, maka pastilah Nabi akan menjawab, sekiranya anak perempuannya hanya 1, akan tetapi dia urus, dia sayangi, dia penuhi kebutuhannya, maka wajib bagi orang tuanya masuk surga. Jadi ini diantara pengubahan mindset dari sebelumnya diskriminatif kepada perempuan, kemudian beralih kepada pemuliaan kepada mereka. Bahkan masih ada hadis lain mengatakan, man kana lahu salasu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Jadi siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian wa sabara alaihinna, kemudian dia bersabar dalam merawatnya, wa kasahunna min jiddatihi, kemudian diberikan pakaian untuk menutup aurat yang pakaian itu dibeli hasil dari usahanya, maka kunna lahu hijaban minan nar, maka jadilah anak perempuan itu penghalang bagi kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Demikian juga sikap-sikap orang jahiliyah kepada para janda di masa lalu. Kalau kita baca satu buku misalnya Sidom Madinah karya Dr. Abdul Razak MA, dikatakan bahwa di masa lalu sebelum datang Islam bagi orang Arab, apabila mereka memiliki sejumlah istri, kemudian dia wafat, maka istri-istri itu bagian yang diwariskan kepada anak laki-laki pertamanya. Jadi yang diwariskan bukan hanya unta, bukan hanya kebun, bukan hanya sawah, akan tetapi istri pun diwariskan kepada anaknya. Jadi perempuan di masa lalu diperlakukan hanya sebagai benda, sebagaimana benda-benda warisan yang lain. Bahkan dalam agama kita kemudian Nabi memuliakan para janda, bahkan sejumlah istri Nabi adalah janda. Bahkan Nabi mengatakan as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. As-sa'i 'alal armalah, orang yang berjuang dalam memenuhi kebutuhan para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahar, dan dia seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari. Wa yaqumun nahar wa yaqumul lail, dan dia seumpama orang yang setiap malam melaksanakan tahajud.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Surat Al-Kautsar, dia bernama Kautsar juga dalam rangka mengubah cara berpikir kita. Kautsar berasal dari kata katsir yang artinya banyak. Kemudian Kautsar adalah bentuk mubalaghah yang artinya banyak secara ekstrim. Dalam pembahasan kita, Kautsar itu bermakna kemelimpahan. Akan tetapi sayang, sungguh sayang, seringlah surat ini kita baca di dalam salat-salat sir kita. Apabila kita salat duha, apabila kita salat zuhur, salat asar, maka di antara surah favorit yang kita baca selain daripada qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wal as, di antara surat favorit yang kita baca adalah Inna a'tainakal kautsar. Akan tetapi kita baca dia karena kita menganggap dia sedikit. Padahal dia memang yang paling sedikit di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi surat yang lebih pendek, lebih sedikit daripada surah Al-Kautsar. Akan tetapi dia oleh Allah dan Nabi-Nya diberi nama Al-Kautsar. Si banyak banget atau si kemelimpahan. Surat Al-Kautsar bukan hanya sedang menceritakan kemelimpahan, akan tetapi dia adalah kemelimpahan itu sendiri. Di mana letak kemelimpahannya surat Al-Kautsar itu? Jadi apabila Rasulullah dalam keadaan bersedih karena wafat semua anak laki-lakinya, kemudian yang datang kepadanya orang-orang yang bukan memberikan support, tapi malah mengenyeknya, menghinanya, membulinya. Memang kalau ada orang yang benci, yang dengki, yang degil kepada kita, saat kita terkena musibah, orang itu akan membuat kita semakin fokus kepada musibah yang sedang menimpa kita. Dan apabila orang yang sedang tertimpa musibah ini datang menghadap ke orang alim, meminta nasihat, datang ke psikolog, datang ke psikiater, meminta nasihat, maka orang yang dalam keadaan tertekan depresi itu akan diberi nasihat seirama, seumpama, sama dengan apa yang terkandung dalam surah Al-Kautsar. Kamu memang sedang punya masalah, kamu terkena musibah, akan tetapi jangan lupa inna a'tainakal kautsar. Nikmat Allah kepadamu banyak. Memang kamu dalam keadaan susah, akan tapi kamu masih muda, masih gagah, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa komputer. Istrimu mendukung, keluargamu baik. Itulah kira-kira kandungan dari surah Al-Kautsar. Sekalipun dia sangat sedikit, akan tetapi dia dikasih nama si Al-Kautsar atau kemelimpahan. Di antara pelajarannya adalah apabila kita diberi sebagai pihak penerima, maka seberapapun pemberian itu haruslah kita anggap sebagai sesuatu yang banyak. Dan sebaliknya, apabila kita memberi, maka sebagai pemberi, seberapapun yang kita beri itu, sebagai pemberi, kita harus menganggapnya sedikit. Demikianlah di antara pelajaran dari Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Demikian di antara pelajaran yang kita ambil dari surah Al-Kautsar. Dia dalam rangka mengubah mindset kita. Sebelum-sebelumnya kita menganggap selalu saja yang kita terima sedikit dan selalu saja apa yang kita berikan terasa banyak. Dengan membaca surat Al-Kautsar kita mengerti bahwa seharusnya seberapapun yang kita terima harus kita anggap banyak, dan seberapapun yang kita berikan kalau kita sebagai pihak yang memberi kita anggap selalu saja pemberian kita itu sedikit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang paling akhir, di dalam mahfuzat bahasa Arab sering kita mendengar kalimat man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka wajada, maka pastilah mewujud. Ini bukan ayat tentu saja, bukan pula hadis. Ini lebih merupakan mahfuzat, kata-kata mutiara. Akan tetapi semua kita hafal bahwa siapa yang bersungguh-sungguh maka pastilah akan mewujud. Dan itu juga bisa bermakna bahwa keadaan wujud kita saat ini
adalah buah dari kesungguhan kita sebelum-sebelumnya. Kesungguhan kita kemarin-kemarin. Kalau ada di antara kita sekarang dalam keadaan miskin misalkan, maka kemiskinan itu boleh jadi karena keturunan, boleh jadi miskin itu karena dimiskinkan. Akan tetapi sebagian besar kemiskinan disebabkan karena kita memang bersungguh-sungguh untuk menjadi orang miskin. Man jadda wajada. Jadi kalau umpama ada seseorang laki-laki yang bangunnya sudah jam 8 pagi menjelang siang, begitu bangun jam 9 dia segera ngopi, ngerokok, nongkrong, leyeh-leyeh. Kemudian begitu datang azan zuhur, dia pergi membawa joran mancing. Kemudian malam dia pulang, nongkrong di pos kamling, ngocok kartu sampai pagi. Kalau itu dia lakukan berulang-ulang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemudian dengan apa yang dia lakukan itu, kemudian dia menjadi orang miskin. Maka kemiskinannya itu adalah hasil dari kesungguh-sungguhannya. Karena kalau orang semodel Abu Rizal Bakri, orang semodel Sandiaga Uno, orang semodel Khairul Tanjung disuruh hidup sebagaimana dia hidup, yakni bangun jam 8, kemudian ngopi, ngerokok, kemudian leyeh-leyeh sampai zuhur, kemudian zuhur berangkat mancing, kemudian malam ngocok kartu di pos kamling, pasti itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh orang semodel Khairul Tanjung. Jadi Khairul Tanjung perlu sangat sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Sehingga apabila ada orang miskin, sebagian kemiskinan disebabkan karena memang dia bersungguh-sungguh untuk menjadi orang miskin. Man jadda wajada. Dan jangan lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah kurban Allah perintahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia bersusah hati, yakni tadi wafat semua anak laki-lakinya. Kemudian ketika dia dalam kesusahan itu datang perintah, fasalli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Tidak mungkin Rasulullah dalam keadaan susah kemudian datang perintah, yang perintah itu untuk menambah kesusahannya. Apabila Nabi dalam keadaan susah, kemudian datang perintah, maka pasti perintah itu menjadi penawar dari kesusahannya. Pastilah perintah itu menjadi obat dari kesusahannya. Oleh karena itu, apabila ada di antara kita saat ini dalam keadaan kesusahan materi maupun kesusahan hati, baik karena masa lalunya atau karena masa depannya yang belum jelas, jika ingin dia mendapatkan obat dari kesusahannya, jika ingin dia mendapatkan penyelesaian dari kesusahannya, maka di antara obat susah itu adalah berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, di penghujung marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Mujib, Allahu Ghafur. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah segala salah dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah, sayangilah seorang laki-laki yang setiap harinya di masa lalu saat kami kecil dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, sayangilah seorang laki-laki yang kemudian kepadanya kami memanggilnya ayah, kepadanya kami memanggilnya bapak, yang matanya ketika kami keluar dari gang tempat kami tinggal, matanya terus memandangi kami sampai dengan hilang kami dari pandangannya untuk memastikan keselamatan kami.
Ya Allah, sayangilah seorang perempuan yang kami pernah menumpang hidup 9 bulan lamanya di dalam tubuhnya. Ya Allah, sayangilah seorang perempuan yang dia rela laparnya menjadi lebih panjang dan kenyangnya tertunda untuk lebih mendahulukan kenyangnya kami. Ya Allah, sayangilah seorang perempuan yang tidur nyenyaknya di malam hari harus kami bangunkan untuk membersihkan najis dan kotoran di tubuh kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Ya Allah, jadikanlah ada di antara kami yang hadir di masjid ini, di hari ini, para pemuda, anak-anak, remaja, di masa depan menjadi lurah, menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Ya Allah, jadikanlah ada di antara kami di masa depan menjadi anggota dewan, jadikanlah ada di antara kami di masa depan menjadi YouTuber terkenal yang dengan itu kami berdakwah demi agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ada di antara kami yang hadir di masjid ini di hari ini di masa depan menjadi pengusaha sukses yang dengan itu kami dapat membantu banyak orang. Ya Allah, jadikanlah ada di antara kami yang hadir di masjid ini di pagi ini adalah orang-orang yang dapat membuktikan bahwa bumi Allah adalah luas, bumimu luas ya Allah. Izinkan kami melaksanakan salat berjamaah di Australia. Izinkan di antara kami menjadi imam salat di Cina. Izinkan di antara kami bisa melaksanakan ibadah puasa di tengah dinginnya salju Eropa. Ya Allah, jadikanlah di antara kami Engkau izinkan melaksanakan salat menjadi makmum di sejumlah masjid yang ada di negeri-negeri Arab. Jadikanlah kami makmum salat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, dan di Masjid Nabawi ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.